Ya, selamat pagi. Perkenalkan, Arya Bramantia 1212042. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1 UAS Praktikum Geologi Struktur. Ya, jadi untuk yang pertamanya tuh kita masukin datanya dulu. Yang new dataset ini kita masukin yang plains, terus ya add datum. Karena di sini udah, langsung aja. Nah, ini sayap A dan sayap B bakalan keplot di sini. Terus buat 1.1 itu ditanya kedudukan garis perpotongan sayap A dan sayap B. Nah, untuk langkah pertama itu kita polarisasikan keduanya dengan cara yang calculation terus false ini. Karena udah, langsung aja. Nah, didapat polarisasi A sama B-nya ini. Kemudian kita bidangin kedua polarisasi itu dengan cara yang ini data enter with mouse ini. Terus ya tinggal kita giniin, terus nanti pencet alt, ketemu yang sebidang itu segini. Dan setelah udah ketemu bidangnya, kita lakuin polarisasi lagi. Yang calculation pulse ketemu ini. Ya, dan didapat hasilnya itu trennya 292,3 dan plunge-nya 43,9. Itu untuk poin 1.1. Lanjut ke 1.2. Pertanyaannya kedudukan bidang bagi sayap A dan sayap B. Ya, buat pertamanya itu kita balik lagi ke sini. Terus kita plot min vektor. Terus yang ini, post to sayap ini. Oke, udah ketemu. Kemudian kita bidangin lagi, sebidangin yang perpotongan ini dengan segitiga. Nah, kita bidangin gini, dan jangan lupa mencet Alt, ketemu bidangnya ini. Dan ya, itu didapat hasil 1.2. Strike-nya 275,9, depth-nya 74. Dan ini plotnya kita hilangin aja, karena ngalangin. Dan lanjut ke 1.3. Pertanyaan itu kedudukan garis bidang C dan sayap A. Karena yang di sini tanya itu bidang C sama A, jadi sayap B-nya kita matiin aja dulu. Oke. Dan ini yang C-nya kita masukin datanya. Terus kita polarisasiin yang C-nya dengan cara yang sama, calculation pulse. Terus ini ketemu polarisasinya. C-nya di sini, polarisasi. Kemudian kita lakukan calculation. Terus yang two plane calculation. Nah, di sini kita masukin bidang A sama bidang C. Bidang A-nya itu yang tadi 155 sama 55. Bidang C-nya itu 320 sama 60. Nah, ini ketemu perpotongannya 326,8, 11,5. Ya, karena udah ini potongnya itu GAC. Ketemu yaitu trennya 326,8 sama 11,5. Lanjut ke 1.4, sudut antara sayap A dan sayap B. Nah, kita nyalain lagi yang B-nya. Terus caranya itu adalah kita blok dulu ini A sama B. Terus kita ke calculation, angle between, terus selected plane. Nah, ini kalau kita scroll ke bawah, muncul di sini angle-nya ada 28,4 sama 151,6. Angle-nya itu biasanya yang kecil, kita ambil 28,4. Oke, lanjut ke 1.5. Sudut antara garis bidang C dan sayap A terhadap bidang B. Oke, buat 1.5 itu udah ada di 1.3. Yang ini GAC, terus terhadap bidang B kan. Nah, ini bidang B-nya kita nyalain lagi. Oh, udah. Terus sama polarisasi B-nya nyalain lagi. Kita tuh sebidangin antara polarisasi B sama GAC. Gitu. Kita polarisasiin, didapat ini. Oke. Terus kalau udah, kita calculation. Terus yang two plane calculation antara bidang B sama yang bidang tadi, yang barusan. Sini bidang B-nya, 190. Nah, didapat titik potongnya itu di sini. Karena udah, potongannya itu di sini kan.
ketemu. Karena itu perpotongannya, kemudian kita calculation, angle between, nah lakukan yang click point. Nah, yang ini kita click point kan antara ini dan ini. Nah, didapat angle-nya itu segini, 19,4 yang paling kecil. Oke, lanjut ke 1.6. Pertanyaannya pitch garis bidang C dan sepa dengan bidang vein. Nah, buat 1.6 ini kan kita plot dulu vein-nya itu yang ini, yang D. Terus kita polarisasiin D-nya dengan cara yang sama, calculation poles. Ketemu di sini polarisasinya. Kemudian kita sebidangkan antara GAC sama PD ini. Kita sebidangkan. Ya, didapat ini bidangnya. Kemudian setelah itu bidang tersebut kita polarisasiin lagi. Ketemu di sini. Nah, setelah dipolarisasiin kita lihat yaitu lebih dekat ke arah utara atau ke selatan. Karena di sini lebih dekat ke arah utara, nah kita tuh bakalan bikin datum baru lagi. Datum barunya itu datum yang ada di utara. Yaitu karena dari utara, dia tuh 0,0, kita bikin net datum di sini. Nah, karena udah, kita blok keduanya. Terus calculation, angle between, yang kita pilih. Oh, salah. Calculation, angle between, terus selected lines. Kita scroll ke bawah. Kita lihat yang ini, ada angle-nya 58 atau 122, diambil yang 58 derajat. Itu buat 1.6. Kemudian lanjut ke 1.7. Yaitu pertanyaannya garis bagi antara garis bidang C dan sayap A terhadap vein dan sayap B. Oke, jadi buat yang pertama itu kita cari titik potong antara B sama D. Oke, ini yang B-nya itu. Dan D ini, kita cari titik potongnya. Titik potongnya ketemu di sini. Ya, titik potong itu nanti caranya dari sini juga. Two planes ini, masukin yang B sama D-nya tadi. B-nya ini, D-nya ini. Ini kan ketemu titik potongnya di sini. Kemudian karena sebenarnya itu kita perlu nyarinya yang GAC sama GBD ini. Nah, cuman karena dia ada di tempat yang berbeda, satu di sini, satu lagi di sini. Nah, kita new dataset lagi. Kita bikin dalam dataset yang sama, yaitu AC-nya 326 sini. Dan yang BD-nya juga 326 dimasukin juga ke sini. Nah, oke, udah ketemu. Kemudian setelah itu kita lakukan plot. Terus kemudian main vector. Kemudian yang garis bagi ACPD ini. Nah, didapat ini garis baginya. Trennya 36,5 dan plansnya 23,5. Oke, cukup sekian buat nomor 1. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ari Bramantian, NIM 1212142. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, UAS Praktikum Geologi Struktur. Oke, jadi di sini nomor 2 itu kita untuk poin A disuruh nyari sigma 123, di poin B-nya disuruh nyari net slip, dan poin 3-nya itu menentukan nama sesar. Kemudian di sini kita diberi data yaitu plan ABCD untuk sebagai modal mengerjakan kita. Oke, jadi di sini yang langkah pertama itu sebenarnya kita harus memasukkan data dari plan ABCD. Dan cara new data saya terus plans ini, terus nanti di add datumnya. Karena saya sudah memasukkannya, langsung aja. Dan untuk plan A-nya, saya yaitu 155,5 dan DIMI 55, terus plan B-nya 190,45, dan plan C ini adalah sesar 190 dan 45, 320 dan 60. Dan di sini ada plan D juga, namun plan D ini nggak pakai di nomor 2, yaitu 245 dan 35, jadi saya matiin aja. Kemudian langkah berikutnya, kita itu lakukan polarisasi dari plan A dan plan B.
cara mempolarisasi yaitu dengan calculation terus pulse ini. Namun karena udah, jadi langsung aja sudah dipolarisasi untuk depannya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita bikin bidang bantu dari polarisasi plan A dan plan B. Dengan cara yaitu sebenarnya ini data, terus enter with mouse inner dalam keadaan checklist. Kemudian tuh kita sebenarnya agak tarik mouse gini, dan untuk polarisasi yang plan A dan plan B ini kita sebidangkan, kemudian kita klik Alt itu untuk membuat sebuah bidang. Karena udah, langsung aja ini hasilnya. Kemudian kita akan membuat bidang aksial dari titik potong plan AB, yaitu titik potongnya di sini, dan titik tengah antara dua poles. Jadi kita bakal bikin garis seperti ini nantinya. Nah, karena udah, kita langsung aja ini bidang aksialnya. Kemudian kita lakukan polarisasi dari bidang aksial tersebut. Dengan cara yang sama, yaitu calculation dan pulse, nanti akan didapat sigma 1. Sigma 1 itu adalah hasil dari polarisasi bidang aksial, kalau sekitar di sini. Kemudian, sigma 2 itu adalah titik potong antara sesar yang warna merah dengan bidang aksial, berarti di sini. Dengan cara kita mau klik pakai mouse dan kita klik yang shift. Nah, udah, kita langsung aja munculkan. Nah, ini sigma 2-nya. Kemudian, setelah dilakukan tersebut, kita bakalan ngebuat bidang bantu baru untuk mencari sigma 3, yaitu bidang bantu antara yang sigma 1 dan sigma 2. Kayak begini. Nah, ini bidang bantunya. Kemudian, untuk sigma 3, kita lakukan polarisasi bidang tersebut. Dengan cara yang sama, yaitu calculation dan pulse, didapat sigma 3-nya itu di sini. Nah, selesai sudah untuk poin yang A, didapat sigma 1-nya itu 184,9, 17,7, sigma 2-nya 63,1, 59,3, sigma 3-nya 282,8, 24,7. Dan untuk yang poin B, yaitu net slip, jadi langkah pertamanya itu kita bakalan ngebuat bidang bantu antara sigma 1 dan sigma 3, seperti ini. Ya, dilakukan out lagi, ini bidang bantunya. Kemudian, titik potong antara sesar yang warna merah dengan bidang bantu tersebut adalah net slip, yaitu berarti di sini. Kita klik dengan shift juga. Nah, ini adalah net slip-nya. Maka didapat net slip yaitu 323,1 dan 4,9. Kemudian untuk nama sesar, jadi nama sesar itu kita bakalan ngepolarisasiin dari yang plan C ini, yaitu sesarnya. Kita polarisasikan sesarnya. Nah, didapat polarisasinya itu di sini. Kemudian kita bakalan ngebuat bidang bantu. Bidang bantu itu antara sigma 2 dengan polarisasi tersebut. Kita buat bidang bantunya. Nah, dari sini kita bakalan matiin dulu yang lainnya karena belum tutup, supaya lebih jelas terlihatnya. Ya, seperti ini. Ini dapat sigma 1 dari sini. Sigma 1 di sini, dan sesarnya di sini. Nah, untuk menentukannya, kita bakalan uh, masukkan ini ke dalam paint. Ya, seperti ini. Kemudian kita tentukan sesarnya ini, menganan atau mengiri. Karena sigma satunya itu ada di karena oke, kayaknya tidak dapat. Oke, kita bakalan ke paint. Nah, ini jadi di sini kita itu bakalan mencari tahu dia tuh menganan atau mengiri. Karena sigma satunya itu ada di sini dan sesarnya di sini, maka tuh bentuknya nanti bakalan seperti ini. Nah, karena ini, karena terlihat dari sini yaitu sesarnya itu menganan, maka ini dinamakan sesar menganan. Oke, dan oke, lanjut lagi, karena itu udah sesar menganan, dan kita tuh sebenarnya bakalan nantinya itu
ngelihat antara garis dari titik tengah ke net slip sebenarnya. Dan itu kita bisa lihat di sini, di 3D view-nya. Nah, di 3D view-nya itu terlihat net slip-nya itu ada di, oke, ini belum dinyalain. Kita nyalain dulu. Oke, kita balik ke 3D view. Ada di sini, terlihat net slip-nya itu ada di sekitar sini. Dan kalau dilihat dari sini, ada garis yang kuning ini seperti kayak turun gitu, maka bisa diasumsikan ini sesar itu turun. Maka dari asumsi yang tadi, kita bisa dapat hasilnya itu sesarnya itu adalah menganan dan juga turun. Oke, sekian untuk nomor 2. Oke, selamat pagi. Perkenalkan kembali Arya Bramantya 1212162. Saya di sini akan menjelaskan terkait soal ujian UAS Praktikum Geologi Struktur yang nomor 3. Oke, kalau di sini kita tuh di soal nomor 3, kita itu ada peta gitu, penampang gitu yang kayak dari singkapan A dan singkapan B. Dan kalau di soal ini, singkapan A itu sama dengan bidang A. Yang mana bidang A ini, itu tuh ada di spreadsheet-nya. Oke, jadi sesuai dengan NIM, punya saya itu udah saya tulis di kanan atas yang ada di sini. Jadi itu untuk singkapan A itu sama dengan bidang A dan singkapan B itu sama dengan bidang D. Dan udah saya tulis yaitu singkapan A saya itu nantinya bakalan strike-nya 155, dip-nya 55, dan yang D-nya itu strike-nya 245, dip-nya 35. Oke, jadi buat soal 3.1 yang itu ditanyakan kedudukan perpotongan kedua bidang ini. Oke, jadi buat langkah pertamanya itu kita tuh bakalan ngebuat strike A dan B-nya. Gimana caranya? Caranya itu adalah kita bikin garis tegak lurus dulu di sini, di A, titik A. Ini untuk menandakan itu sumbu Y-nya. Karena kita bakalan ngebuat sebesar 155 derajat dari sumbu Y atau dari utara. Dan ini sudah saya gambar, strike-nya itu segini. Itu 155 derajat dari utara. Dan yang berikutnya, kita juga buat strike B. Di sini kita buat juga ke garis sumbu Y-nya. Kemudian saya ukur 245 derajat dari utara. Dapat seperti ini strike-nya. Dan buat langkah berikutnya, kita itu bakalan ngebuat dip dengan cara kita itu bikin garis tegak lurus dulu dari strike-nya. Ini kan strike-nya udah kayak gini. Kita bikin garis tegak lurus ke sini. Kemudian kita tarik berapa derajat sesuai dengan yang dip-nya. Karena tadi saya di sini 55 derajat, jadi setelah tegak lurus, saya tarik 55 derajat dari garis tegak lurus itu. Nah, tadi terus tinggal tarik garis ke sini, itu adalah dip-nya. Begitu pula dengan yang strike B. Ini garis tegak lurus dulu di sini, kemudian karena saya dip-nya 35, saya tarik 35 derajat ke sini, dan ini tarik garis lurus lagi. Kemudian, eh, langkah berikutnya adalah kita membuat jarak T. T itu dari sini, dari yang tegak lurus ini ke dip-nya, dan ini juga dari yang tegak lurus ke dip-nya, di kedua strike. Dan di sini saya menggunakan T-nya itu sebesar 2 cm, dan ini keduanya itu harus sama ya, 2 cm. Kemudian perpanjang dari garis T itu sehingga membentuk garis yang sejajar dengan strike-nya. Ini tuh T yang tadi kita perpanjang, dan ini perpanjangan itu harus sejajar sama strike-nya. Strike ini kan strike A, berarti harus sejajar sama ini. Begitu pula yang B nih, kita tarik garis kita garis yang panjang, dan ini harus sejajar sama yang strike B-nya. Kemudian setelah itu kita bakal ada terjadi dua perpotongan nih. Yang pertama itu perpotongan antara strike A sama strike B. Ini kan strike A, dan ini strike B. Nah, perpotongannya di sini. Jadi itu sebenarnya di sini nggak begitu kelihatan karena perpotongannya itu ngelebihin dari petanya ini nih. Kalau dari yang punya saya gambar ya. Mungkin kalau, ya karena itu deh. Dan perpotongan yang kedua, itu perpanjangan dari kedua T. Jadi kan ya T-nya diperpanjang nih di sini, dan T yang di sini juga diperpanjang, ketemu di sini. Nah, ini ada dua titik perpotongan kan. Oke. Nah, setelah dua titik perpotongan itu, jadi kita bakalan narik garis. Kemana itu adalah tren dari singkapan A, B. Tarik garisnya adalah kayak gini. Dari sini, strike A, yang perpotongan strike AB, ditarik garis ke sini. Perpotongan dari kedua T. Nah, itu adalah trennya. Oke. Dan setelah itu, dari tren itu bakalan dibuat garis tegak lurus. Dari tren ke atas atau ke bawah, sepanjang T. Nah, ini tuh sebenarnya terserah kalian. Mau ke, ini tuh jadi, kan ini udah kayak gini, trennya kayak gini kedapet. Nah, dari titik ini kita tuh bikin terserah. Kita tuh harus tegak lurus ya 90 derajat di sini. Itu mau ke atas atau ke bawah itu terserah. Cuman kalau saya di sini bakalan ke bawah. Dan itu harus sepanjang T, yang mana T-nya tadi 2 cm. Nah, kemudian hubungkan dari titik yang ini
titik potong strike AB, dibentuk seperti segitiga gitu. Nah, nih. Setelah dibentuk segitiga, didapat plunge. Plunge itu yang ini, sudut dari sini. Itu plunge. Kalau di sini saya didapat plunge sebesar 33 derajat. Oke. Nah, untuk soal 3.1 seperti itu, didapat trennya sekian dan plunge-nya 33 derajat. Oke, lanjut ke yang 3.2. Yaitu yang ditanyakan pitch garis perpotongan pada bidang bidang B. Nah, untuk ini tuh jadi kita langkah berikutnya adalah kita tuh lakukan perpanjangan dari garis trend sama plunge. Karena jadi tuh gimana ya? Awalnya tuh ini kan ada segini ya. Ada garis ini dan ada garis ini juga. Ada garis ini. Nah, ini tuh keduanya panjangnya tuh beda. Dan tadi saya sudah ngukur yang ini tuh panjangnya sekitar 3, sekian dan ini iya betul, yang ini 3, sekian dan ini tuh belum sama. Nah, makanya saya perpanjang ini. Nah, kalau kalian lihat ada di sini, itu harus diperpanjang. Nah, setelah itu, yang saya dapat itu sebesar 3,7 cm. Nah, garis trennya itu diperpanjang jadi 3,7 cm juga. Nah, kemudian kita itu buat garis yang sejajar dengan strike A dan memotong tren tersebut. Karena ini sudah diperpanjang sampai sini nih. Kemudian kita tarik garis lagi nih. Tarik garis dibikin lurus dan itu harus sejajar oleh strike A. Karena ini kayak gini perpanjangannya. Dan kemudian eh, kita itu harus apa ya? Tarik garis lurus dari titik perpotongan strike A dan B ini di sini ke titik perpanjangan dari eh, dari strike yang tadi dari strike dari strike B. Ini kan tadi kan kita udah dapat garis barunya ini kan. Perpotongannya di sinilah ketemu. Nah, kita tuh tarik garis lagi dari B sini. Kita tarik garis lurus dan ketemu nanti titik potongnya tuh bakal di sini nih. Oke. Nah, dari sini yang ini itu kita tarik garis lagi ke strike AB. Nah, itu sebenarnya kalau yang sebetulnya itu nanti dari garis yang ini, yang sebelah kiri ya kalau di sini, ditarik garis ke dalam sini yang apa namanya dari strike B, itu merupakan pitch-nya. Namun karena saya di sini itu apa ya, kayak kalau ditarik ke sini nggak muat, jadi saya tarik ke kanan. Ini saya dapat sekitar 120 derajat, yang mana kalau misalnya ditarik ke kiri, otomatis 180 dikurang 120 derajat. Jadinya pitch yang saya dapatkan itu adalah 60 derajat di sini. Jadi ya untuk 3.2 saya dapat pitch-nya segitu, 3,2 derajat, 60 derajat. Lanjut ke 3.3. Buat 3.3 itu ditanya kedalaman di mana dapat dijumpai bila dilakukan pemboran di Boulder Creek. Oke, dari yang saya pahami di sini, jadi eh, caranya adalah kita tuh pertama nentuin dulu skalanya ini nih. Ini tuh dari 0 sampai 10 meter, itu tuh berapa kalau di skala penggaris. Nah, kalau saya ngitung di sini tuh 1,4 cm. Dan kemudian untuk kedalaman itu sebenarnya adalah dari mana ya? Dari sini nih. Pokoknya intinya tuh dari garis yang kanan ini sampai ke sini. Itu dihitung berapa. Kalau saya tadi hitung dapat 0,25 cm. Dan cara ngitungnya adalah 0,25 cm ini dibagi dengan skala 1,4 cm. Dan ini dikali 10. Kenapa dikali 10? Karena skalanya itu 10 meter. Nah, itu didapat kedalamannya sebesar 1,78 meter. Oke. Cukup sekian untuk nomor 3 dan sekian juga buat eh, UAS praktikum ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.